Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dilihat dari cover video kali ini, kita akan membahas tentang genetika mikroba. Tapi sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu genetika. Nah, genetika itu ialah cabang ilmu biologi yang menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan oleh organisme. Konsep genetika ini berkembang nih dari ilmu yang membahas hanya tentang bagaimana sifat diturunkan, kini menjadi lebih luas lagi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang materi genetik. Nah, secara luas, genetika ini membahas mengenai struktur materi genetik yaitu gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, kemudian reproduksi materi genetik yaitu reproduksi sel, replikasi DNA, kerja materi genetik, kemudian ruang lingkup materi genetik, transkripsi, translasi, dan masih banyak lagi. Yang beberapa akan dijelaskan di video kali ini. Jadi, simak sampai selesai ya. Apa sih perbedaan dari DNA dan RNA? DNA merupakan kepanjangan dari deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA adalah ribonukleik asid. Nah, perbedaannya terdapat pada strange-nya. Jika DNA mempunyai double strange dan RNA mempunyai strange. Strange itu yang melingkar-melingkar gambar itu. Jadi tuh kalau RNA tuh punya satu, DNA punya dua. Nah, lalu terdapat perbedaan pada basa nitrogennya. Kalau DNA mempunyai timin, sitosin, dan guanin. Lalu RNA mempunyai adenin, urasil, dan juga sama-sama mempunyai guanin. DNA mempunyai struktur berupa dua rantai polinukleotida yang berbentuk seperti tangga berbilin. Setiap anak tangga ini terdiri atas pasangan basa yaitu adenin yang simbolnya A, lalu guanin simbolnya G, sitosin simbolnya C, dan timin simbolnya T. Nah, pada slide kami ini kita memiliki subjudul yaitu nukleotida. Nah, nukleotida itu adalah unit dasar dari asam nukleat seperti DNA dan juga RNA. Nukleotida merupakan sekelompok zat biokimia yang di dalamnya terdapat struktur molekul purin atau basa pirimidin, gula ribosa atau 2 deoksiribosa, dan juga 1 atau lebih gugus fosfat. Nah, komponen penyusun nukleotida ini terdiri dari 3 jenis molekul, yaitu gula pentosa atau deoksiribosa pada DNA, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Selanjutnya itu ada hubungan gen, kromosom, dan DNA. Nah, di sini ada namanya gambar yang panjang seperti ular ini ada 2 kan ya. 2 berarti ada 2 rantai, namanya 2 rantai yang disebut double helix. Jadi DNA itu ciri khasnya adalah rantainya itu ganda atau disebut dengan double helix, artinya ada 2 rantai. 2 rantai, satu rantainya itu merupakan kumpulan dari nukleotida. Di mana nukleotida itu merupakan suatu struktur penyusun dari DNA atau lebih tepatnya penyusun dari rantai DNA, di mana satu nukleotida nanti isinya itu ada fosfat di bagian ujungnya, kemudian gula pentosa, dan basa nitrogen. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Basa nitrogen itu ada A. adenin, T. timin, C. sitosin, G. guanin. Nah, masing-masing itu akan berpasangan, yaitu A dengan T, G dengan C, T dengan A,
C dengan G. Jadi satu rantai itu ada banyak sekali nukleotida. Banyak sekali nukleotida. Jadi kenapa DNA dibilang 2 buah polinukleotida? Karena dalam satu rantai gini ada banyak nukleotida. Namanya polinukleotida. Jadi kalau ada banyak itu atau ada 2 nukleotida ada banyak itu disebut polinukleotida. Nah, baru kita boleh masuk nih ke bagian yang namanya gen. Gen itu merupakan unit yang mewariskan sifat, di mana satu gen itu menyandi satu sifat. Gen itu berupa sandi atau kode. Kode-kode ya. Jadi kalau di dalam DNA itu berupa kode bahasa nitrogen, misalnya urutan-urutan bahasa nitrogen itu. Misalnya ada sekian urutan bahasa nitrogen, misal ada 3 atau 6 basa nitrogen, itu mengkode satu jenis sifat. Misalnya gen 1, gen 2 gitu. Selanjutnya DNA kan panjang ya. DNA itu panjang banget, kemudian dimampatkan bila dimampatkan itu dan berikatan dengan suatu protein. Dimampatkan terus berikatan dengan suatu protein yang bernama protein histon ya. Protein histon ini merupakan protein serat kromatin, di mana nanti dia sifatnya akan menggulung-gulung DNA. DNA digulung-gulung menjadi lebih rapat dan nggak panjang lagi. DNA dan histon atau DNA dengan protein ini akan bergabung membentuk suatu struktur gulungan, kemudian nanti histon dan DNA ini akan tergulung lagi dengan gabungan DNA dan histon lain dan membentuk nukleosom. Seperti di gambar ya, bisa dilihat. Selanjutnya nukleosom akan berputar lagi seperti turbulensi dan menjadi lebih rapat lagi, lebih padat lagi, dan dia akan menyusun membentuk suatu bagian di dalam kromosom. Jadi secara sederhana gen itu adalah kode atau sandi yang dimana nanti dia akan mewariskan suatu sifat atau mengkode suatu sifat, di mana gen ini merupakan kode-kode atau sandi berupa urutan basa nitrogen yang terdapat di dalam DNA. Sehingga otomatis kita bisa diartikan nih, di dalam DNA terdapat banyak sekali yang namanya gen-gen. Kemudian DNA itu akan berikatan dengan suatu protein bernama histon dan akan menggulung sehingga lebih padat, kemudian membentuk suatu anyaman yang disebut nukleosom. Kemudian nukleosom juga akan mengalami perputaran dan memadat, membentuk suatu struktur, dimampatkan atau dipadatkan dalam suatu struktur lebih besar lagi bernama kromosom. Sehingga dapat kita simpulkan kromosom mengandung banyak DNA atau mengandung banyak untai DNA. Kromosom di dalamnya mengandung banyak DNA, atau kita bilang kromosom mengandung DNA sedangkan DNA mengandung gen. Dogma sentral itu menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral ini terbagi menjadi 3 proses utama, yaitu replikasi, transkripsi, dan juga translasi. Apa sih itu replikasi, transkripsi, dan juga translasi? Replikasi dikenal sebagai proses penggandaan DNA atau RNA molekul dari bahan gen tersebut. Sedangkan transkripsi merupakan proses perubahan DNA double helix menjadi RNA single helix yang nanti dilanjutkan dengan proses translasi. Nah, translasi itu merupakan proses penerjemahan dari mRNA menjadi rantai asam amino yang kemudian terjadi penyempurnaan struktur menjadi asam amino. Oke, selanjutnya yaitu replikasi DNA. Nah, apa sih itu replikasi DNA? Nah, replikasi DNA sendiri itu adalah proses perbanyakan atau penggandaan DNA untai ganda menurut Suyuwono 2010.
Pada sel eukariotik, proses replikasi terjadi selama fase sintesis selama siklus sel. DNA merupakan molekul hidup karena mampu melakukan penggandaan diri atau replikasi. Fungsi ini disebut fungsi autokatalis karena DNA mampu mensintesis dirinya sendiri. Replikasi merupakan peristiwa sintesis DNA. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dan rantai nukleotida lama. Prosesnya dengan menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA yang lama. Nah, replikasi DNA merupakan awal mula dari ekspresi suatu gen hingga membentuk protein. Gen spesifik yang akan diekspresikan biasanya akan direplikasi terlebih dahulu di copy hingga membentuk salinan gen. Nah, kita bisa lihat ini adalah gambarnya proses replikasi dan beberapa teori replikasi. Itu yang pertama ada konservatif, yang kedua itu semi konservatif, dan yang ketiga itu dispersif. Dan proses terakhir yakni terminasi. Akhir dari sebuah proses transkripsi DNA terjadi karena adanya persatuan dari rantai. Dengan demikian, RNA polimerase bisa terlepas dari transkripsi DNA. Mulai pelepasan ini akan membentuk sebuah RNA baru yang mirip dengan mRNA. Pada transkripsi DNA dalam sel prokariot, terdapat hasil dari transkripsi DNA sehingga membentuk RNA pada proses pengambilan peran yang sebagai mRNA. Proses yang menimpa mRNA akan mendapatkan beberapa urutan dari basa nitrogen yang berpasangan dalam pembacaan dan terdapat pada pesan dari genetik DNA. Dengan adanya urutan dari basa nitrogen dapat menghasilkan kodon atau triplet dalam nukleotida mRNA apabila sudah melalui proses dari transkripsi. Nah, yang selanjutnya yaitu proses translasi DNA. Translasi DNA adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian-rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip salinan urutan DNA yang menyusun gen dalam bentuk ORF atau Open Reading Frame atau kerangka baca terbuka. Nah, proses translasi terjadi pada sitoplasma, tepatnya pada ribosom yang disusun oleh rRNA dan beberapa macam protein. Nah, ribosom terdiri atas dua jenis, yaitu ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Nah, ini bisa dilihat yaitu ini adalah komponen dalam translasi dan itu adalah gambar di mana terjadinya translasi DNA. Fenotip dan genotip bakteri. Bakteri juga terdapat dalam sejumlah bentuk morfologinya, yaitu ada basil, kokus, spiral, uliran, dan juga bercabang. Nah, karena bakteri cukup kecil, sifat genetik sel bakteri juga nih jarang diteliti secara genetika. Namun, ada juga nih koloni bakteri yang cukup besar untuk percobaan secara mikroskopik dan sering memperlihatkan variasi dalam ukuran, bentuk, atau kebiasaan pertumbuhan, tekstur, warna, respon terhadap nutrien, pewarnaan obat, antibodi, dan virus patogen. Sifat tampak atau fenotip juga nih ada bentuk morfologi bakterinya, ada ukuran, warna, zat pewarna, dan juga respon nutrien. Plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid merupakan molekul DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi atau memperbanyak diri secara mandiri dan juga ditemukan dalam sel prokariot dan juga eukariot. Secara alami, plasmid juga ini terdapat pada bakteri dan beberapa organisme eukariot seperti Saccharomyces cerevisiae. Ukuran
ukuran plastik juga ini bervariasi antara 1 KB sampai juga 200 KB. Dalam penelitian rekayasa genetika, plasmid juga digunakan sebagai kendaraan molekuler untuk memasukkan gen dari luar ke dalam sel inang. Plasmid juga mempunyai 3 komponen penting. Yang pertama ada origin of replication atau ORI, sehingga plasmid dapat bereplikasi secara mandiri. Yang kedua, mempunyai daerah unik sebagai situs pemotor enzim endonuclease yang biasa disebut multiple cloning site atau MSC. Yang ketiga, membawa penanda seleksi, biasanya resistensi terhadap antibiotik, untuk membedakan antara sel inang yang mengandung plasmid atau tidak. Klasifikasi plasmid juga nih berdasarkan karakteristik gen yang dikodenya. Ada 5 jenis plasmid. Yang pertama, plasmid fertilitas atau F membawa gen trans, sehingga plasmid dapat berpindah secara konjugasi. Contohnya itu ada plasmid F dan juga H. Yang kedua, ada plasmid resisten atau R membawa gen resistensi terhadap antibiotik. Contohnya itu resistensi terhadap chlorphenicol, ampicillin, dan juga zeuxin. Yang ketiga ada plasmid CHOL mempunyai gen mengkode protein kolisin, protein yang dapat membunuh bakteri lain. Contohnya ada pada H. Yang keempat, plasmid degradatif memungkinkan sel inang metabolisme senyawa yang tidak umum. Contohnya ada TOL pada Pseudomonas putida. Yang kelima, plasmid virulensi memungkinkan sel inang dapat menginfeksi organisme lain. Contohnya plasmid TI pada Agrobacterium tumefaciens. Proses transfer DNA melalui transformasi melibatkan beberapa langkah penting. Berikut langkah-langkah proses transformasi dari sel pecah hingga terjadinya transformasi. Yang pertama, dimulai dari sel pecah. Sel donor yang mengandung DNA dipecah untuk melepaskan DNA dari dalam sel. Yang kedua, ada penangkapan DNA. Sel penerima yang kompeten dapat menangkap DNA bebas dari lingkungan. Yang ketiga, ada penetrasi DNA. DNA asing yang menempel pada permukaan sel penerima masuk ke dalam sel. Yang keempat itu ada integrasi DNA. DNA asing diintegrasikan ke dalam genom sel penerima melalui rekombinasi homolog. Yang kelima itu ada ekspresi gen. Gen-gen yang ditransfer dari DNA asing diekspresikan oleh sel penerima. Dalam transformasi, sel penerima mengambil dan mengintegrasikan DNA asing yang menghasilkan perubahan sifat atau karakteristik pada sel penerima. Konjugasi merupakan salah satu metode perkawinan bakteri, di mana proses konjugasi ini dilakukan oleh 2 buah sel, di mana salah satu sel itu dinamakan donor sel dan satu sel lainnya disebut dengan resipien sel. Donor sel ini memiliki F+, di mana F+ ini akan digunakannya untuk menarik resipien sel lain untuk melakukan konjugasi. Nah, setelah mereka melakukan konjugasi, kedua bakteri ini akan berada pada kondisi pasangan kawin, di mana si donor sel ini memiliki F plasmid. Nah, F plasmid ini dalam keadaan kawin akan ditransferkan ke resipien sel, sehingga resipien sel ini nantinya akan memiliki F plasmid. Nah, setelah proses transfer F plasmid selesai, keduanya akan memisahkan diri dan masing-masing dari mereka akan memiliki F plasmid. Metode perkawinan selanjutnya merupakan transduksi, di mana transduksi ini memanfaatkan proses bakteriofag untuk melakukan pertukaran DNA. Nah, langkah pertama pada transduksi ini biasanya dimulai dengan virus yang memasukkan DNA ke dalam sel bakteri atau biasa disebut dengan bakteriofag. Nah, kemudian langkah kedua setelah bakteriofag terjadi dan kemudian virus mulai merangkai kembali tubuhnya menjadi virus bakteriofag. Nah, pada kepala virus itu terdapat DNA virus. Terkadang DNA bakteri terbawa oleh kepala virus bakteriofag tersebut. Nah, setelah bakteriofag terbentuk, maka bakteri tersebut akan lisis. Setelah lisis, bakteriofag akan
mengkontaminasi bakteri yang lainnya, kemudian memasukkan DNA. Nah, mereka membawa DNA dari bakteri sebelumnya. Kemudian DNA dari bakteri sebelumnya akan bergabung dengan kromosom bakteri yang dikontaminasi oleh virus bakteriofag. Nah, kemudian mereka akan bersatu menjadi profag. Nah, profag ini biasanya disebut dengan DNA rekombinan. Nah, setelah DNA rekombinan tersebut dapat dikatakan bahwa proses transduksi berhasil. Berikut referensi yang kami pakai untuk materi kali ini. Kami dari kelompok 14A pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.